Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi dengan kami dari Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kepada teman-teman di MGMP Bahasa Indonesia Kota Bengkulu. Materi yang akan kami pelajari bersama adalah pengembangan bahan ajar tematik bahasa Indonesia berbasis kondisi lokal untuk pengembangan budaya yang adaptif. Materi ini kami rasakan penting karena saat ini kondisi sosial kemasyarakatan sudah terjadi perubahan yang sedemikian pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan kemasyarakatan. Oleh karenanya, nilai-nilai baik yang kita gali dari kearifan lokal, nilai-nilai baik yang dimiliki oleh budaya luhur yang dimiliki oleh leluhur kita, oleh orang-orang tua kita, kita gali kembali. Kita sajikan lagi kepada anak-anak kita, khususnya di jenjang SMP, sebagai bahan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita ikuti. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada FKIP Universitas Bengkulu yang telah membiayai kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Sukses terus untuk kita semua, sukses untuk Indonesia, majulah negeriku. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan melaksanakan refreshment atau penyegaran terkait dengan kompetensi profesional kita, khususnya dalam konteks pengembangan bahan ajar. Ya. Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari kegiatan pengabdian masyarakat dari Universitas Bengkulu. Yang namanya pengabdian itu adalah bagaimana kami mencoba mengimplementasikan konsep teori, formula, teorema yang kami kuasai di kampus untuk diterapkan di lapangan. Dan karena kita adalah sama dalam konteks sebagai penjaga marwah bahasa Indonesia, maka apa yang kami miliki, kami coba untuk kita samakan persepsi, kami bagikan kepada kawan-kawan yang nanti mudah-mudahan hasilnya itu bisa membawa kebaikan, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas profesional kita. Pengetahuan itu mungkin ada di memori kita, di memori yang paling dalam, hanya muncul kalau mimpi saja, kalau sadar nggak muncul di kesadaran paling bawah. Kita dapat waktu kecil, ibu kita, datuk kita, nenek kita yang mengajarkan, tetangga-tetangga kita melihat sesuatu terekam di bawah sadar. Ibu mengajarkan struktur deskripsinya, ibu mengajarkan leksikonnya, diksinya, sekaligus ibu menanamkan konsep-konsep pengetahuan dalam diksi itu. Tadi misalnya eto, hasta, tadi misalnya nibung. Ibu bisa berimprovisasi, boleh. Kalau untuk di Bengkulu, di kota Bengkulu, kira-kira materi apa sih yang dibutuhkan? Tentu pertanyaan itu tidak mungkin bisa dijawab. Butuh teks deskripsi, misalnya. Itu terlalu luas. Tapi kita coba. Kita dalamnya apa yang terjadi di Bengkulu? Bengkulu ini daerahnya termasuk di cincin api dunia yang
selalu bergeser terus. Artinya di tempat kita itu rawan bencana. Ya, apakah di dalam materi pembelajaran kita itu sudah ada materi yang mengungkap teks deskripsi atau teks eksplanasi atau teks prosedurnya tersampaikan, pengetahuannya itu digunakan untuk kehidupan. Teks prosedur, bagaimana jika terjadi gempa? Apa yang dilakukan? Sajikan di dalam teks prosedur. Di Bengkulu sering terjadi banjir hari-hari ini. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Misalnya teks laporan hasil observasi. Ya, hasil observasi. Setelah anak-anak kita tunjukkan apa yang terjadi di lapangan, adanya banjir, kemudian kita analisis akar masalahnya. Apa sih penyebabnya kok banjir ini? Model banjir dari video. Jadi pemodelan itu sebaiknya yang nyata, konteks yang nyata, alamiah. Tapi kalau tidak, gambarnya, gambar yang hidup sekarang. Jangan gambar mati, ya, jangan gambar di karton, nah itu yang mati. Gambar yang hidup banyak sekarang di Google. Jadi ibu download aja peristiwa banjir, kebakaran, keringan, macam-macam eksplanasi yang peristiwa alam, ada peristiwa sosial dan lain-lain. Ambil di sana, tayangkan, anak-anak suruh nonton. Jangan cerita, nonton dulu. Baru nanti jelaskan strukturnya, struktur teks eksplanasinya. Dari video itu, dari pemodelan itu, dari media yang kita pakai itu, anak-anak akan membuka cakrawalanya. Sama tadi Pak Sarwit, bersama Pak Didi dan Bapak, kami sebenarnya mungkin ya pada saat ini sudah ada Pak unek-unek ya untuk katakan memulai untuk menulis itu. Nah, contoh misalnya saya pribadi Pak ada cerita, boleh dikatakan cerita semacam cerita rakyat dari Bengkulu Selatan, dan sampai saat ini memang itu belum ada terpublikasi. Ada dua, yang satunya itu cerita tentang si lintang hidung dan batu seminting. Kalau saya baca-baca sampai saat ini belum ada yang terpublikasi tentang itu, Pak. Nah, mungkin jangan kami dibagi dalam katakan ya nanti ini dapat KD ini, dapat ini. Biarkan kami mencari sendiri apa yang katakan untuk idenya apa. Jadi biarkan kami berkreativitas sendiri. Yang saya sampaikan apakah pembagiannya dibagi rata atau bagaimana, itu hanya satu alternatif, ya. Alternatif lain ya ibu bisa membagi sendiri sesuai dengan minat, sesuai dengan penugasannya begitu misalnya, boleh-boleh saja. Dan apa yang ibu lakukan bersama almarhum kakak tua Raja Herman Suryadi, ya, itu sebenarnya membuktikan bahwa kita itu bisa menulis gitu loh. Kita tuh bisa menulis itu. Kak Herman Suryadi dalam 1 tahun itu bisa menerbitkan 4-5 buku, walaupun itu buku keroyokan rame-rame ya. Paling tidak itu menunjukkan bahwa Bapak bisa menulis. Nah, sekarang yang kami ingin rangsang ibu-ibu semua adalah kita menulis untuk sesuatu yang lebih terstruktur yang akan kita gunakan